Nah, mic-nya dibuka, mic-nya. Mic-nya. Iya, Pak. Pertama 100 sama 500 dikasih 3 produk pada Sep. Ya. Terus itu sampai 5 kali, 5 bulan. Kalau saya berpikirnya daripada nggak closing, kemudian dia cicil. Tapi kalau sampai 5 bulan itu nggak selesai, saya belum tahu nih Pak Yajid perjanjiannya seperti apa sama Bu Yudi. Nggak ketawa. Enggak ada janji. Nah, perjanjiannya sama Bu Yudi gimana kalau sudah 5 bulan tapi nggak selesai? Nah itu Pak, saya mah asal ngalir aja, jadi nggak ada perjanjian. Pokoknya Ada. Saya biasanya kalau ngangkat, misalkan orang itu cicil sebulan nggak selesai, berarti beli putus. Nah ini saya berharap 5 bulan selesai beli putus, Pak. Oh iya iya. Gimana kalau menurut Pak Dasep? Daripada sama sekali itu. Ya, kalau memang ada transaksi produk, ya itu nggak apa-apa. Tadi kan sempat disinggung sama Mbak Eva, jadi bisa DP dulu berapapun gitu. Saya kurang sepakat karena kita kan konsepnya beda gitu. Karena apalagi hanya 100.000 gitu kan, 100.000 tuh nggak ada untungnya. Mereka yang ngasih juga nggak rugi, kita juga nggak ada untungnya gitu kan. Tapi kalau memang ada produk yang keluar, jadi yang dia keluarkan langsung mendapatkan produk, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia keluar uang tanpa ada sesuatu, mendapat produk misalnya, apalagi nanti bahasanya kalau nggak jadi uang tidak kembali, saya kurang sepakat karena konsep kita bukan seperti itu. Jadi kalau memang kata Pak Eko ada produk yang sesuai dengan nilainya, yang sifatnya akadnya transaksi jual beli, nah itu sih boleh-boleh aja. Iya, artinya saya setuju dengan itu. Kenapa? Saya berpikir gini, kan banyak sekali yang nggak ada modal. Akhirnya kan saya kadang-kadang mepetin, ibu ada uang berapa, bapak ada uang berapa, gitu kan? Lama-lama registrasi. Sebetulnya registrasi, kalau menurut saya ya tadi seperti hanya pada Asep tuh, registrasi di kita juga nyampah, ya kan? Dia juga keluar duit, tapi ada satu komitmen yang tadi Mbak Eva sampaikan, komitmen. Nah, saya rencana gini Pak Asep, yang orang-orang yang sudah registrasi itu dikumpulkan dalam satu grup, gitu. Ya. Tapi baiknya memang pada saat registrasi itu buku sama buku panduan sama buku katalog itu dikasih. Ya. Artinya dia mengeluarkan 100.000, ada transaksi, walaupun transaksi itu adalah transaksi buku. Gitu. Nah, habis itu baru kita masukin ke dalam satu wadah khusus untuk orang-orang yang reseller. Gitu. Masalahnya karena kita nggak nyetok flipchart soalnya. Nah itu dia. Masalahnya kita nggak nyetok flipchart, ya. Terus udah gitu ongkirnya juga lumayan kalau buku, Pak. Itu yang jadi permasalahan, makanya diskusi kita malam ini kalau itu di RS kan dulu. Nanti kalau saya belum pernah juga kasih flipchart langsung, kecuali kalau memang ketemu langsung di sini dan kita ada. Kadang-kadang saya nyetok juga sih, nggak terlalu banyak lah, sekitar 20, 15 gitu. Cuma itu saya batasin kalau di sini sebulan belum selesai berarti jual putus. Tapi sebetulnya kalau melihat konsep dasarnya PTBS, RS itu tidak dibenarkan gitu. Ya. Hanya RS doang. Yang bagus kan sekaligus belanjanya kan gitu. Tapi kadang-kadang kan namanya oknum kan kadang-kadang ada aja untuk mengikat gitu kan. Tapi kalau ini kan bicaranya bukan orang yang kita kenal, Pak. Orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau dia ngasih ARS hanya 100.000 lalu nanti uang itu ditransaksikan, akhirnya kan itu uang hilang, Pak. Nah itu yang sebetulnya kurang sepakat saya, karena orang tuh kalau uang hilang, Pak, itu kita juga menzolimi gitu. Tapi walaupun dia cuma dapat buku, nggak ada gunanya gitu. Makanya kalau kecuali tadi kalau kata Pak Iko ada produk yang dia dapatkan, ya, nah itu sih nggak apa-apa karena ada hal yang dia manfaatkan gitu.
Tapi kalau hanya sekedar 100.000 menurut saya sih saya kurang sepakat. Oke, jadi saya ngasih urun rembuk sedikit. Kita menarik dari sisi agama ya. Jadi kalau dari sisi agama, apa yang disampaikan Pak Dasep benar sekali. Kita tidak boleh mengambil DP itu sebenarnya nggak boleh. Karena kita belum berbuat apa-apa di situ. Apalagi sampai memanfaatkan DP. Itu benar-benar nggak boleh. Artinya di situ nggak ada transaksi, nggak ada jasa. Berapa nilainya DP itu sebenarnya nggak boleh. Iya, Memang benar harus ada transaksi, tak barang, tak buku dan akta jelas tuh. Benar dari sebagian. Di sini ada yang lebih paham kok seperti Ustaz Robi, Pak Yaji itu kan guru agama, mereka paham. ya. Jadi menariknya dari sisi agama, benar. Assalamualaikum Pak Mas Les. Ya, Yang saya ini lakukan ini ya. Kalau yang ini saya nggak minta DP, tapi dia sudah ngasih. Nanti akan saya join, tapi dia ngasih 500.000. Jadi sudah 3 tahun saya datangi terus. Itu jawabannya ini nanti aja. Jadi saya mau kembalikan uangnya, dia belum mau 500.000. Ada ya kasih barang aja, Pak. Kasih barang. Sudah dikasih kan, Pak? kasih barang nggak mau. Pak Masri. Kasih barang juga nggak mau. Nah, gini Pak Masri. Ya. Kalau kasusnya seperti itu, saya harus memutuskan seperti yang disampaikan pada Asep tadi, Mas Des juga, bahwa ada transaksi, Pak. Secara kita beragama, maaf saya ini, kalau uang ini saya balikin aja. Tapi kalau memang Bapak mau tetap nabung, makanya saya kasih batasan tadi, yang seperti yang saya sampaikan ya, Jin. Kalau 5 bulan tidak bisa diselesaikan, akarnya adalah putus jual retail. Itu pada Chef ya, jual retail. Sama halnya yang saya lakukan sekarang ini, sebulan misalnya kawan-kawan di sini nyetor 1 juta nih, sebulan selesaiin 2.700.000, berarti retail. Oke? Ya, deal sudah. Kalau itu menurut saya itu lebih bagus. Tapi kalau ngegantung seperti yang Pak Matsri lakukan, nggak mau seperti itu bahaya juga. Itulah saya bingung sendiri. Jadi Jangan datang apa yang harus jadi supirnya, jadi keputusan. Jadi saya mau kembalikan uangnya 100.000 nggak mau. Ambil keputusan. Ya, Iya. sama halnya, jangan bingung-bingung. Poinnya udah 3.000 lebih. Jangan bingung. Satu lagi nih Mas Pak Eko. Ini Pak Eko yang baru-baru ini ya dia mau join, tetapi ngasih ini uang 500 juga, kan 500.000 juga. Saya kasih produk. Nah, ngambil formulir. Lalu formulir itu dia untuk dia sendiri dan karyawan dia. Nah, 10 formulir. Jelas Pak. Yang penting transaksinya jelas. Ya, dikasih batasan. Sama halnya kenapa Mas Lis jual sahabat sender waktu itu mau lifetime. Oh ya, jadi 10 tahun aja. Kan Mas Lis bilang seperti itu. Kalau lifetime, kalau saya meninggal gimana akadnya? Nah itu. Gitu. Nah, ini yang kejadian yang baru ini Pak Eko. Ya, Dia jangan diulang lagi. 500.000 saya kasih produk 2. Udah. Nah, dia mau join, tapi saya tanya lagi, alasan dia gini, nanti sebentar lagi bulan depan saya akan join, katanya. Tapi saya datangi lagi, dia mau minta tempo dulu. Makanya ini dengerin Pak Matsri. Kalau kayak Ya. ujungnya kasih ambil keputusan. Kalau dalam waktu sekian bulan, Bapak maunya sekian berapa bulan? Sebulan, 2 bulan? Belum Ya. ada transaksi, dianggap jual putus ya Pak. Oke, deal. Ya. Deal. Kalau ini didealkan seperti itu sudah. Oke. Jadi nggak ngantung kayak bola Terus. lagi ya. Jadi 2 orang kejadian saya begitu. Jadi Ya. 1 orang tergantung, ini yang baru ini tergantung juga 500.000. Nanti repot lagi. Nah, ini saya mohon izin, ini ada masukan ya, ada usulan. Boleh izin? Boleh. Boleh. Ya.
ini kan tadi Ibu Metiana ya, dari mungkin teman-teman yang sekarang sudah bikin grup, itu sebetulnya udah bagus ya. Nah, tapi mungkin perlu penyempurnaan tuh dalam hal presentasi, Pak. Yang selama ini kan kita presentasi ini asal ada aja dulu, karena yang penting mulai aja dulu kan gitu. Nah, ini kan kita sekarang udah mulai nih. Tinggal sekarang bagaimana penyempurnaan dari sisi presentasi. Nah, untuk di WA ya, terutama di WA. Nah, saya melihat dari beberapa teman-teman yang lain kan yang memang jago-jago presentasi, yang presentasi singkat ya, berupa kayak Pak Enggar gitu, Pak Eko. Nah, nanti itu boleh masing-masing kita bikin gitu supaya nanti tidak jenuh. Sesekali mungkin bisa share presentasi yang saya buat nanti, atau nanti sesekali bisa share presentasi yang Pak Iko buat. Apalagi di situ kan ada jago ininya, Pak, jago kameranya tuh, ada Palis tuh. Jadi Pak Iko bisa bikin satu presentasi yang mungkin dibagi beberapa video gitu ya, dari mulai ice breaking sampai ke closing, yaitu dibikin yang simple mungkin tapi semenarik mungkin, sehingga siapapun yang menggunakan presentasi itu di grup manapun ya, itu insya Allah akan lebih bagus untuk closingnya, Pak. Karena Pak Iko kan jago bicaranya, Pak Palis jago itunya dari sisi kameranya, kameramennya, membuat videonya. Jadi saya rasa itu yang penting ya, Pak. Karena saya mau buat ini nggak ada kameramen ini, aduh. Saya mau buat nggak ada kameramen, bingung juga saya bicara sendiri. Ini habis ada Pak Yajid. Tadi lebaran ini semuanya harus dipersiapkan matang. Kita udah terjun nih sebulan ini kan trial ibaratnya selama bulan-bulan. Ya. Kita udah trial. Presentasinya Pak Enggar kan menarik, betul. Ya. Nah, ini dipotong-potong dari mulai ice breaking, terus perusahaan, produk, atau rezekinya, terus yang kesimpulannya gitu. Ya. Pada juga itu kan ada Pak Cecep tuh, ada ini bisa lah kamera mah. Ya, nanti kalau Pak Cecep nanti tetap kami libatkan, karena ini kan karena waktunya kemarin masih sempit ya, jadi belum sempat. Nanti Pak Cecep tetap itu jadi tim nanti. Ya, artinya kita harus jadi rame-rame ini dahsyat, Pak. Saya melihat satu darah segar ya, walaupun belum ini. Kemarin saya saya ke kunjungan ke kawan-kawan yang dari online itu kan. Iya, jadi silaturahmi gitu, mampir ke rumahnya Bu Nurmalia, dan ternyata anaknya itu antusias terhadap usaha ini gitu kan, terus dukungnya, terus ke Bu Robia, Mas ini Bayami, itu kan dari online semua. Sengaja saya bikin TikToknya seperti itu. Artinya teman-teman, ini baru mulai. Jangan gini loh, saya paradigmanya jangan aduh, leadnya banyak, belum closing, nggak apa-apa. Itu biaya kuliah ibaratnya. Biaya bisnis. Kalau kita sudah jalan dengan, kita udah ngeluarin duit 500.000, belum ada yang closing nih, misalkan. Ya kan pusing, Pak Yajid. Bikin orang itu pusing, bukan kita yang pusing. Ya, jadi saya bikin orang itu pusing. Kalau di kampus baru orientasi itu. Nah, baru orientasi. Gojlok sama senior ya kan, belum masuk dalam presentasi resmi belum gitu, baru yang penting mulai aja dulu kan gitu. Oke, jadi sekedar informasi, kalau memang mau lihat iklan itu budget sehari 50 paling kecil. Kalau di perusahaan kami dengan Mbak Eva itu kan sebenarnya satu perusahaan, itu sehari sudah 1 hari itu sudah 600.000 kami iklan satu hari gitu. Nah, jadi ideal ngiklan itu sehari 50. Nah, itu baru ngiklan bener itu. Kalau di bawah itu namanya testing. Iya, itu masih masa percobaan. Kedepannya pasti begitu, Pak Lis. Yang makanya sekarang yang harus diimbangin ya. Di samping tadi kita mendapatkan lead, bagaimana kita presentasinya yang ditingkatkan itu sebetulnya. Kalau ngiklan, saya yakin bukan hanya 50.000, 100-200.000 sehari pun nggak ada masalah. Kalau penghasilannya 20-30 juta, 50 juta, 100 juta
sebulan kan, apa ruginya gitu kan. Wadahnya mau Yang bikin jadi- panas aja. jadi- Aduh. ketika lead udah mulai banyak, presentasinya harus lebih sempurna, lebih bagus Ya. itu aja. Jadi kenapa saya berinisiatif untuk mengadakan kelas ini? Karena nanti jangan sampai ngiklan sudah semangat, nggak sampai 100.000 sehari, tapi nggak tahu cara closingnya. Itu makanya sampai 2 kali ini sebenarnya untuk itu ke situ Pak Dasep. Ya, Jadi yang seperti presentasi Pak Dasep sampaikan tadi, itu istilahnya itu kunwa Pak, ya. kuliah WA. Ya. Itu memang harus seperti itu dan itu sangat bagus. Itu. Lanjut Pak, lanjut. Ya, artinya nanti yang tadi saya mau sampaikan, kita belum halal bihalal khususnya yang di ini. Kalau pada saat kemarin sudah timnya, saya belum bikin ini Selasa siang ya, Salam. yang di Bengkulu nih. Salah. Pak Ustadz Ropi, ini Pak Ustadz Ropi. Oh, ada suaranya Pak? Oh, ada. Kira tidur Bu Bidan ini kayak tidur tuh. Ahli tidur gitu Pak. Kalau Bu Bidan Susi biasanya jam 8 lah tidur. Kalau Bu Bidan Susi. Hari Selasa Pak Ropi, hari Selasa kita halal bihalal di rumah. Jam berapa tuh Pak? Habis kerja lah, jam-jam Sore paling Pak. Kalau siang masih ada di itu. ya Mas Lis. Salam Pak. Kawan-kawan yang lain diundang nggak apa-apa sebagai pilihan kita. Jadi saya nggak cuma kawan-kawan PTBS, mungkin dari kawan-kawan ngaji, kawan-kawan ini juga intinya silaturahmi lah. Ya, Intinya silaturahmi. Terus kita ke depan juga SLC ini kan sudah kita luncurkan di di Curup ini. Insya Allah kita akan lanjut ya. Dan tadi kita bikin jadwal juga Mas Lis sama Pak Rofi khususnya yang dekat-dekat ini. Saya sudah itu bikin presentasi di papan dengan konsep yang ini. Kalau Pak Dasep nanti masalah edit video, Mas Lis bisa ngedit lah. Yang Ya. penting bikin aja dulu. Iya kan? Nanti Mas Lis. Saya mohon ini ke Pak Lis nih ya, permintaan nih. Kan Pak Lis tahu ya, bisa lihat di apa namanya yang library ya, library itu kan video-video yang sudah viral, yang mungkin udah lama dipakai tapi masih bagus ya. Nah itu boleh Pak untuk contoh supaya nanti kita bisa ATM sama tiru dan modifikasi. Karena itu yang membuat kesulitan saya selama ini kan ide-ide seperti itu, konten seperti apa yang bagus gitu kan, singkat tapi menarik gitu ya. Nah itu boleh Pak, nanti ada beberapa video, mungkin kita juga bisa ada beberapa video, walaupun saya satu orang, saya pribadi maksudnya mungkin bisa bikin beberapa beberapa tema gitu loh. Tema Gitu ya. kan. Nah, supaya nanti video kita itu mau dipakai 20-30 orang, nggak hanya satu video, tapi bisa 2-3 video dengan video yang berbeda, dengan tema yang berbeda gitu. Ya Pak, siap. Oke, sip lah. Kalau kita dengan ide-ide dengan beda-beda kepala ini kan luar biasa. Ya, terus yang tadi yang Pak Yajid, Pak Dasep gimana kalau dengan 5 bulan tadi Pak Dasep? Intinya tadi aja. Nah, mungkin yang banyak yang tentang malah sini konsep transisi Bali. Kalau saya sih tadi Bali bagaimana supaya tidak ada yang dirugikan, itu aja punya. Jangan saya merugikan. Ya, artinya enggak, maksudnya kan ini kita dalam satu tim. Nanti kita lempar, ada yang nggak setuju kan nggak enak. Saya mau lempar juga karena kita pengen coba juga yang Pak Yajid kemarin, ada juga yang sudah ini barangnya belum saya kirim Pak, karena barangnya itu nggak mungkin bisa dari kantor gitu. Barang harus dari kita. Kalau dari kantor saya belanja 600.000 nggak bisa gitu. Oh, Nah, gitu ya Pak. paling tidak, Mhm. iya, saya udah ngomong sama Bunya Pak. Oh, Saya udah gitu. ngomong sama Bu Yudia, Bu, saya dalam perjalanan, mungkin baru hari ini baru besok bisa ini atau maksimal Senin. Kalau misalkan Minggu udah buka, saya kirim barangnya. Oh, Nah, gitu. itu berikut buku Pak Yajid. Iya, Berikut iya. buku, cuma problemnya saya ngomong sama Pak Yajid, ini ongkirnya akan berulang-ulang. Nah, kita harus sampaikan juga. Iya, betul. Iya, ongkirnya 5 kali loh. Iya, Kalau iya. 5 bulan berarti kan 5 kali transaksi. Iya, betul. Ya kan? Ongkirnya
ulang kasih tahu dengan orangnya, atau mungkin kita yang akan handle ongkirnya kalau memang tidak terlalu banyak. Pak Maslis, itu si siapa? Alpian aja ongkirnya 146.000 tuh, karena ada produk pupuk yang kilonya agak berat gitu kan. Iya. Cuma dia bayar gitu. Dia bayar, terus dia ini apa namanya, order ini Power Honey ada tambahan 90.000, dia bayar juga gitu. Artinya itu harus disampaikan di awal. Nah terus Pak Yajid, maksimal 5 bulan. Kalau 5 bulan sudah ternyata belum selesai, ya kita harus kasih tahu bahwa itu berarti jual retail. Jatuhnya itu 166 pada per boxnya. Ya. Gitu. Karena ya, kalau itu yang penting disepakati nggak apa-apa. Ya, mau 5 bulan, mau 3 bulan, mau berapa bulan, yang disepakati aja. 600.000 dapat IDRS, dapat buku, dapat IDRS, dapat produk. Kalau bukunya ini yang agak kadang-kadang nggak nyetok nih. Ya bukunya nanti aja, berarti dikasih buku secara ini aja, secara online aja. Richard online sama pen dulu Pak. Nanti ketika lunas itu. Gimana kalau menurut Mas Rid? Ya, jadi seperti kasus Pak Masri itu sebenarnya orang itu mendidik Pak Masri untuk amanah. Artinya uang itu harus selalu ada di dompet Pak Masri. Uang itu begitu ditanya harus ada, dan nggak boleh dipakai. Ya, itu seperti sebetulnya. Iya, begitu juga Pak Yajid itu nggak main-main itu akad itu. Iya, semuanya harus terang di depan. Iya, dan nggak boleh mengatakan 3 tahun nanti nggak ini uang nggak kembali, nggak boleh, tetap harus kembalikan kalau nggak closing gitu. Ya itu yang nggak boleh. Aduh. Itu yang nggak boleh. Mas Lis, Nggak boleh ada istilah uang hangus, nggak boleh. Nggak ada uang hangus. Bukan, kalau sudah dapat produk dikatakan bahwa jual retail, ketika tidak tercapai 5 bulan nggak selesai jual retail gimana? Iya, kalau ada yang dijual belikan, ada transaksi uang dan barang sah. Apapun ceritanya sah. Cuma yang kasus Pak Masri ini memang benar-benar mengamang, itu orang ngetes itu. Dan itu ke depan akan menjadi presiden buruk kalau sampai wah udah 500.000 nggak dikembalikan. Nah itu yang kita hindari. PTBS nanti ada kata-kata PTBS nipu kalau sampai itu terjadi. Ya, targetnya ini Mas, Mas Lis. Ya. Target yang tadi katakanlah nitip uang 500.000 diberikan produk, yang akadnya tadi tujuannya tadi goalnya sebenarnya adalah bergabung tadi kan. Nah, itu yang akad yang sebenarnya. Makanya tidak bisa kita katakan dia itu jual retail, jual ecer, jual apapun gitu kan. Karena kita sudah sampaikan sebenarnya goal besarnya atau tujuan utamanya adalah untuk bergabung ke sini. Nah, jadi nggak bisa kita sebutkan kalau seandainya nanti tidak sampai pada 5 bulan atau katakanlah beberapa waktu tidak tercapai 2.700.000 gitu kan pesokir. Nah, itu adalah dianggap sebagai jual retail, jual produk eceran, nggak bisa seperti itu. Itu yang akan misalnya. Pak Robi, kalau tidak ada alasan seperti itu kan gantung Pak Robi. Gimana Pak? Artinya kalau kita disampaikan di awal, bukannya itu nggak ada masalah. Kalau kita sampaikan di awal, tapi iya, tapi kan kepada yang menyerahkan uang, dan ini uangnya dan ini barangnya. Nah, barangnya kita berikan sekian karena uangnya baru 500. Tapi sebenarnya yang kita maksudkan itu kalau uangnya cukup sebenarnya itu kan adalah bergabung. Nah, yang bergabung itulah adalah tujuan dari seorang yang membeli barang tadi. Betul. Nah, itu tujuannya. Tapi karena kondisinya nggak punya uang, saya titip 500 dari produknya. Produk tidak diberikan sebanyak bergabung karena uangnya baru 500. Nah, itu yang nggak boleh kita itu tuh. Nah, tapi bagaimanapun ininya kita harus berikan batasan sebenarnya, tidak bisa kita sampaikan karena hubungannya dengan perputaran produk juga nih Pak Robi. Kalau banyak orang ini, Pak Rasep tahu pasti nih, ya problem orang nabung,
produk kita keluar, duit nggak bisa diapa-apain, ini habis nih di stok kita. Duit nggak bisa diapa-apain. Makanya kenapa saya ngomong harus dikasihkan batasan, Pak Robi. Ketika dikasih batasan, orang itu sudah, oh ya sudah, memang rezeki saya cuma beli retail. Gitu. Iya kan? Karena dia sudah menyerah ibaratnya. Kalau ibaratnya rumah ya dilelang ke orang lain gitu. Iya. Gitu. Kalau Iya Pak Robi. Jadi di sini ada 2 kasus depan mata ini Pak Robi. Yang satu duit tidak pakai barang, yang satu memang ada barang tapi 5 bulan 6 bulan ya. Yang satu ini sudah 3 tahun Pak. Ini serius, ini masalah serius ini. Ya, kepada yang lebih dari 3 tahun, katakanlah tidak ada perjanjian ya, itu harus minimal kita ulang kembali gitu kan. Nah dulu rencananya mau bergabung. Nah masalahnya sekarang yang sering terjadi itu uang 500 itu beserta mengisi biodata. Saya sering lihat itu kan. Biodata kita katakanlah kita postingnya itu ketika dia sudah penuh baru menjadi langsung menjadi reseller, sebab kalau menjadi RE saja kadang-kadang di jalan itu menjadi tidak begitu bagus kan. Nah, akhirnya ya kita catatlah bahwa dia sudah menyerahkan uang 500 dan ini biodatanya, kemudian produknya ambil senilai uang yang dia serahkan gitu kan. Nah, data kita simpan, nanti ketika sudah lengkap baru kita postingkan sesuai dengan biodata yang dia serahkan kepada kita. Nah, di dalam yang kita pakai ini kan masalah jual belinya tadi, kita menganggap bahwa 500 dengan produk sekian itu adalah jual beli, benar itu. Nah, cuman yang kita sampaikan kepada orang yang menyerahkan uang itu, jika nanti sudah terpenuhi, kalian adalah menjadi reseller. Nah, itu yang nggak bisa gitu. Nah, itu yang saya tahu. Sekarang ini harus dikasih batasan, Pak Ropi. Karena kejadian, saya kemarin, orang Pandeglang juga nih, orangnya daerahnya Pak Yajid. Iya, sudah itu. 2 tahun melunasin, minta ini duit. Ini kalau begini, gimana muluk sore ini. Udah gini aja deh, kita kalau mindset kita ke situ, itu benar-benar kita mindset kita standar ke bawah. Sekarang kita aja yang merubah mindset kita. Jangan sampai mindsetnya mindset kredit. 2.500.000 itu sebetulnya kalau kita bicara kecil itu pasti jadi kecil, Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir, teman-teman mungkin saat ini karena baru memulai ya, seolah-olah kayak butuh banget gitu ya, seolah-olah nggak apa-apa diterima aja deh, walaupun 200-300 nggak usah. Nah, nanti Bapak saya setuju itu. Kebanjiran, beneran. Ya. Saya kalau Pak Palis, kebanjiran teman-teman. Kalau teman-teman ngurusin masalah begituan, kita nggak akan bisa closing yang tingkat besar. Bagaimana closing mau priority, closing bisnis, closing eksekutif, kalau cuma yang ngurusin yang begituan, yang ada cuma nyatet-nyatetin orang yang kredit. Pusing. Ya, jadi kalau saya sih nggak mau, bener dan jujur aja. Tapi kalau teman-teman silakan, kalau saya nggak mau. Ya, betul. Mohon izin, yang menjual boleh sedikit jual mahal gitu kan? Iya, jual. Cuma kita jual solusi kok, bukan jual barang. Saya sepakat dengan yang disampaikan pada Sep, betul. Kan ada ini. Cuma mindset kawan-kawan orang baru ini pada Sep, ya kita tidak bisa saklek dengan orang-orang baru. Orang-orang baru yang baru memulai udah ngiklan, nggak closing nih, nggak ada darah. Yakin Pak yakin closing. Tadi presentasinya ditingkatin. Yakin closing Pak. Yakin closing. Masalahnya kita ini presentasinya di kualitasnya ditingkatin. Yakin closing. Itu kalau saya yakin kita mengakomodir orang-orang yang baru ini, gitu lah. Sekarang saya tanya sama Pak Cecep, ya kan? Kalau Pak Cecep masih baru nih, Pak Yajid masih baru nih. Nanya nggak jadi, jangan itu ya, itu pasti akan melesu, itu maksudnya sebetulnya. Tapi jangan kebanyakan saat-saat tertentu, contoh ya kayak kita ngasih promo lebaran kemarin, promo puasa gratis, ini sama belajar iklan.
Itu kan saat-saat tertentu. Ya, saat-saat tertentu juga lakukan hal-hal yang sifatnya contoh gitu. Kita belajar dengan Pak Febrian pada set. Pak Febrian bulan puasa pasti ngasih promo. Ya. Iya kan? Kenapa di bulan puasa kebanyakan MLM-ers? Betul, dengan keyakinan saya dan keyakinan para set yang sudah berjalan, ya dulu ya kita punya pengalaman lah. Taruhlah ditemblokin dengan orang-orang yang dablek kayak apa, kita tidak bisa jalan terus. Tapi ada beberapa orang yang kena pek seminggu kena penolakan semua. Itu maksud saya. Apa tadi lempar apa yang disampaikan kayak apakah 5 bulan atau 1 bulan? Saya kalau ini 1 bulan yang pakai batasan bisa 2 tahun baru balik lagi. Saya baru udah bayar loh Pak. Itu saya memang catatannya tadi pusing 2 tahun nggak klaim lagi. Halo Pak. Iya, Jadi memang benar Pak jadi mengenai dulu tadi memang kenapa Pak Yazid melakukan itu? Karena Pak Yazid bulan ini itu ngiklan 800.000 loh Pak Yazid. Bulan ini. Makanya Pak Yazid melakukan itu. Artinya kembalikan modal iklan dulu. Nah jadi apa yang disampaikan Pak Dasep itu saklek. Saya saklek dengan Pak Dasep. Saya nggak mau melakukan kredit itu nggak mau saya. Betul. Kalau nggak closing ya sudah tinggal gitu. Saya memakai prinsip Pak Dasep. Ya. Tapi perlu digarisbawahi. Apa yang disampaikan Pak Teguh itu benar. Darah segar sekali-kali kalau 800.000 iklan harus closing 1 berapapun nilainya. Biar tidak Artinya tidak dipukul rata. Kita mindsetnya tidak boleh kredit, tapi sekali-sekali aja. Maksudnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi dua-duanya benar, cuma mindset pada set itu harus ditanamkan benar-benar. Kalau bisa itu sukul aja lah, nggak usah gantung-gantung. Oke, silakan Pak Mudi dulu, silakan apa? Jadi saya setuju. Saya juga ada pengalaman itu orang udah bayar 1.600.000, setelah 1 tahun kemudian minta uangnya dibalikin. Nah, kemarin ada kejadian lagi. Dia baru transfer 1.500.000. Saya trauma, takut diminta lagi. Akhirnya saya daftarin aja yang 1.250.000 ID-nya app. Kan lumayan tuh, dapat bonus sponsor 100.000, dapat produk 5 box. Nah, setelah didaftarkan itu seminggu kemudian dia transfer lagi 1.250.000. Akhirnya dimutasi ke BS, kita nggak dapat bonus sponsor lagi, tapi produk dapat 10 box. Ya udah 1 boxnya saya ambil, anggap aja ganti bonus sponsor gitu. Jadi totalnya tetap 14. Itu memang lucu kalau sistem nyicil itu. Macam-macam. Jadi saya adalah menghindari orang-orang baru muntaber. Iya betul. Baik guys. Solusinya jual putus saja Pak, jangan nyicil. Jual putus saja nggak apa-apa. Oh iya. Kalau jual putus boleh, tapi maksud saya gini pada saya dikasih batasan jual putusnya sekian bulan gitu, sebulan misalkan atau 2 bulan. Karena kalau orang itu pengen join dijual putus, saya mau join. Nah, kalau mau repot sih terserah nggak apa-apa. Ya, pokoknya gitu, betul apa yang disampaikan Mas Riz tadi. Ini kondisional teman-teman. Ya, dan sampai kayak Pak Yazid udah 800.000 itu gini juga Pak Yazid. Jadi semangat boleh, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Ya. Iya. Jadi gini, lari sempat berhenti kita. Pada saat berhenti kita evaluasi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya udah ngelakuin ini seminggu ini, makanya pentingnya seminggu itu komunikasi, pentingnya seminggu itu konsultasi. Termasuk misalkan Pak Cecep kepada Sep, yang satu jalur sudah ada luxurinya ya, Pak Masri ke saya misalkan, dan teman-teman yang lain di bawah saya yang under luxury gitu. Paling tidak komunikasi. Jadi dia tidak hanya menggunakan peluru tanpa harus mendapatkan. Begini Pak Teguh. Saya belajar dari pengalaman. Maaf nih ya. Pengalaman saya kan kemarin waktu sama Pak Dodo tehnya. Itu kan saya bayarin. Sampai sekarang baru 200.000. Tuh. Tidak dicicil-cicil. Sudah saya bayarin 2.600.000. Sudah disayainin. Dia nggak nyicil-nyicil sampai sekarang. Udah setahun. Baru 200.000. Sedekah aja Bang. Ya udah akhirnya kan udah sedekah aja lah. Ya udah sedekahin aja. Itu nggak sistem. Kan saya ngomong dilarang bayarin orang. Ini bayarin.
Pak, nggak boleh bayar-bayarin orang, enak Pak. Saya kapok itu bayar orang. Apa? Yang khusus kan pribadi masing-masing yang berjuang lah. Oh iya. Saya ketemu, tapi yang gitu. Jadi inconditional aja lah. Sekarang Ya. dalam kondisi tentu lakukan itu, tapi banyak tadi. Saya kalau banyak orang ya produk ini keluar duit nggak bisa diapa-apain, pusing juga. Betul. Kan duit itu duit gantung, Pak. Duit yang 600 yang Bapak sampaikan 5 bulan itu gantung loh, Pak. Pak Yajid. Saya nolong Pak Yajid aja, untuk saya Pak Yajid udah ngomong, masa saya tolong, bingung dia nyari produknya di mana. Nggak ngomong, tiba-tiba ini diminta Pak, ini begini. Nah, Ya, Iya. lurusin aja Pak, kembali ke relnya. Jadi pertama kalau bayar-bayarin itu nggak ada cerita orang dibayarin itu mau berjuang. Iya. Terus kalau bayarin bukan orang yang mau jalan, yang bayarin justru yang mundur nantinya. Karena apa? Udah keluar uang banyak, bayarin orang yang nggak jalan. Akhirnya apa? Ya uang produk numpuk, apalagi produknya dikasih ke dia. Ya wes. Iya, itu produknya kasih dia. Saya itu udah ngalamin tuh banyak tuh. Orang kaya bayarin, produknya dikasih nggak pada bayar, nggak pada jalan. Akhirnya mandek itu banyak. Di sini juga. Untung saya belum mandek ini. Aduh. Gitu lah. Jadi lakukan sesuai dengan sistem, tapi kita kalau bagi saya ya ada liku-likunya. Ya kayak tadi saya dalam perjalanan orang itu saya melihat dia kerjaannya, posisinya apa segala macam gitu. Begitu ngomong mau basic, saya nggak terima loh. Saya bilang, Pak, kalau Bapak join basic, tugas Bapak pertama pakai produk, 14 produk. Bapak sudah referensin anak 2 ke Bapak, itu habis Pak. Gimana Bapak mau promo nggak punya produk, saya bilang. Itu pilihan terakhir kalau basic bagi orang-orang yang memang nggak punya uang. Saya bilang itu. Oh gitu ya Pak. Iyalah kalau menurut saya, tapi balik lagi. Kalau memang Bapak bisanya basic, ya nggak apa-apa juga. Saya bolak-balik gitu. Iya. Intinya seperti itu. Oke, nah jadi saya mau kasih informasi kembali ke basic saya. Bagi kawan-kawan yang mau ngiklan, sekarang sasarlah Sumatera. Sumatera market paling bagus saat ini. Saya kebetulan ini ada 15 orang nitip iklan. Saya sebar ke seluruh Indonesia, hanya Sumatera yang paling banyak lead. Nah, itu Pak Yaji itu saya kasih lead Rio. 200 lead itu Rio semua. Wes. Itu. Kemudian Ibu Meti, saya kasih Rio juga, masih dapat 100 lead dia. Aduh. Nah kan? Nah jadi Sumatera ini memang benar-benar bagus. Saya nembak di Kota Baru di tempatnya Ibu Meti, itu cacian semua. Jadi mengatakan kita itu penipu. Di dalam fanspage itu komentarnya kita ini penipu gitu. Daerah mana tuh? Di daerah Kalimantan, Pak. Kalimantan masih banyak protes, Pak. Nah, kalau orang Jawa ini sedang kehabisan uang, seluruh Pulau Jawa. Sedang kehabisan uang. Saya nanam iklan Pak Yajid itu seminggu di Pandeglang, satu pun nggak ada lead itu. Aduh, benar. 1 minggu itu. Saya putar ke Rio, nah baru banjir dia. Gitu. Nah, jadi informasi Pak Yajid, kalau sedang nggak ada lead itu bukan berarti stop. Iya. Memang nggak ada peminat, orang jenuh itu. Oh iya. Ya. Nah, yang paling bagus lagi Palembang. Palembang tuh mau di iklan. Palembang di jor-joran di situ. Oh, bagus semua Palembang. Nah, maksudnya itu hindari daerah Indonesia Timur ya, hindari dulu untuk saat ini sama Jawa. Jadi maksudnya biar nggak boncos. Jadi kalau mau nembak itu seluruh Sumatera bagus, insya Allah bagus. Ya, sebagai informasi mohon doanya juga. Insya Allah saya mau bikin base camp di Palembang. Jadi kalau kawan-kawan ini bisa langsung disatukan kan. Ini kan satu tim ya, bisa langsung disatukan. Saya kemarin sudah ngobrol dengan orang-orang di situ. Siapa yang mau, ayo. Kalau Bapak Ibu nggak mau garap, saya garap. Saya orang Curug garap Palembang. Saya bilang kalau Ibu orang Palembang nggak mau garap Palembang, saya garap. Saya gituin pada saya, ya kan? Jangan Pak bareng-bareng. Ya, makanya ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Itu bahasa-bahasa yang ibaratnya sebetulnya kita mengajak dia, ayo, jangan didiemin. Gitu. Palembang baru 1 luku.
Tapi tingkat closingnya bagus nggak Pak Lis itu Sumatera? Kalau Rio tuh berada Pak. Rio nggak ada orang ngomong kasar Pak. Ya tinggal tadi teknik closingnya Pak Dasep. Bukan. Yang dimaksud Pak Dasep itu kan komentar itu di halaman ada gitu. Itu positif. Bukan Pak Dasep yang ditanya Mas Lis. Nilainya bagus. Jadi pertanyaan itu positif. Kalau Indonesia Timur baru masuk, lead masuk itu sudah kasar dulu gitu dia ngomong. Nah kemarin saya ada yang boncos nih yang nitip Pak Didi. Itu kapok ini, dia nitip habis 200.000, lead cuma 20. Cilacap itu, saya nembak Cilacap. Jadi Jawa itu sedang lemah nian itu ininya. Ini. Jawa sedang lemah. Alihkan ke Sumatera. Ya, alihkan Sumatera. Lampung bagus Pak, Lampung bagus. Makanya Jadi kesini main. Pak Cecep, segera Pak Cecep, besok merapat Pak Cecep. Nah, jadi analisanya begini, analisanya itu kemarin orang-orang yang merantau keluar Sumatera, balik ke Sumatera. Dia sudah jenuh di rantau, ingin tetap di Sumatera, nah kebingungan cari peluang bisnis. Nah, kita masuk di sini. Itu yang saya tangkap dari analisa. Oh gitu ya. Padahal butuhnya mentor ya begini nih. Bisa mengarahkan gitu loh. Iya. Siap. Yalah, intinya ya tadi harus diperhatikan ketika jenuh geser. Untuk bidan susi itu cuma garap Bengkulu, Seluma mana 100-an lebih juga itu. Tapi nggak tahu Bengkulu. Closing 2 dia Pak, Bu Susi itu. Oh Bu Susi udah closing 2, udah hebat. Dari 100 closing 2 dia. Ya. Emang modal dia ngiklan berapa? 500 atau 400? Closing 2. Kemarin awal-awal ngiklan bareng Mas Lis. Paling kira-kira habis berapa Mas Lis? 500.000 apa 600.000 ya? 550. Ya, gitu. Jadi tinggal kawan-kawan bagaimana tadi betul yang disampaikan Pak Dasep presentasi. Yang itu tugas saya sama Pak Dasep lah sebagai luxury ya untuk presentasi memudahkan timnya. Yang kedua terus belajar tahapan-tahapan untuk pendekatan gitu loh. Tahapan-tahapan untuk pendekatan seperti yang disampaikan Bu Eva tadi. Memang sama, orang kalau sudah nyaman dengan kita enak gitu. Yang kemarin yang tadi saya follow up itu yang kemarin Forester Alan itu loh Pak. Itu orang Palembang. Saya bilang saya ngomong bahasa Palembang, ngobrol-ngobrol saya ini. Kenapa salah satunya titik saya ke Palembang karena istri saya kan orang Palembang, lebih mudah mendekat gitu loh. Nah, contoh kayak Pak Yajid di wilayah Sunda, tapi kalau memang enggak ini ya masuk ke wilayah Sumatera, masuk ke wilayah yang lain itu. Surabaya belum dites nih Surabaya Mas. Ya, untuk daerah Jawa ini kehabisan duit untuk lebaran saat ini. Semua. Ya. Nah, yang bagus ini daerah Pak Matsri, bagus. Lintang 48, bagus responnya. Nah, 48 bagus tuh. Bagus itu. 48 si Alpian. Itu ya saya kirim tadi Mas Lis. Mas Lis, Teman-teman seger nih Pak Cecep. Mas Lis yang saya kirimkan tadi itu. Belum sempat saya buka Pak nanti Pak. udah banyak yang ngechatnya itu. Iya. Kalau sekelas Pak Cecep nggak bisa, Maya sayang banget, potensinya ada, mau bicara bagus, gitu. Pak Cecep ini dosen ya? Kan Pak, ASN biasa Pak. Oh iya. Ya artinya mempunyai komunitas yang luar biasa sebenarnya PNS itu. Iya. Oke ya. Setengah. Mas Tri ya? Salam kenal. Ketemu di Selasa ya. Nanti kita mau bikin video ya sekaligus selesai hari itu gitu Mas Lis. Oke, jadi PR kita saya menunggu video Pak Dasep ya, apapun bentuknya nanti kirimkan dulu. Berapapun banyaknya biar kita cacah-cacah dulu kan, nanti kita baru potong-potong, kita satukan, buatlah dulu.
Nah, kalau yang di dekat-dekat kita ini nanti langsung action saja ya Pak Teguh ya. Ya, siap. Nah, Pak Dasep ini kita tunggu ya Pak ya. Nah, Saya kemudian mencari untuk kameramen dulu nih. bukan Pak Dasep harus ke sini. Oke, sebelum jam 12 kita share screen dulu. Jadi kalau Pak Dasep masih penasaran dengan apa tadi Adlibrary itu di sini Pak, nanti memang ini sangat membantu mencari inspirasi di sini Pak. Kelihatan belum ya? Ya, Sudah. Oke. Nah, jadi kenapa kita masih memakai video turunan dari Pak Algian? Karena mungkin sekarang ada 50 yang menayangkan video Pak Algian. Nah, sementara algoritma Meta semakin banyak video ditayangkan, semakin binding gitu. Nah, jadi kalau nanti mau membuat video itu yang mirip-mirip lah, walaupun kontennya beda-beda, tapi setidaknya mirip-mirip. Kita buka dulu. Nah, jadi kata kuncinya itu Pajero Cash ya, Pajero Dakar Cash. Nah, itu keluar semua itu yang memakai konten itu. Pajero Dakar Cash. Itu dari Indonesia itu Mas Yunani. Namanya semua iklan Pak, semua iklan. Ya kan negara Yunani. Oh ya, mohon maaf. Kemarin habis cari donasi ke situ ceritanya. Hebat nih. Iya, ada non muslim mau nyari donasi ke situ, ya udah kita bantu. Nah, ini nanti sumbernya harus dari sini kalau mau ini. Pajero Dakar Cash. Nah, ini cuma punya PTB saja ini yang muncul di sini. Dari berbagai variasi. Hebatnya di situ. Nah, ini Pak Teguh dipakai. Nah, ini siapa nih? Bisnis online dari rumah. Kenal Pak Teguh ya? siap. Ini Pak Algian. Ini Pak Masri sudah pakai juga. Pak Masri sudah pakai juga nih. Ketahuan nih Pak Masri. Yang saya sudah pakai juga. Ini Pak Irfan. Nah, jadi itu cuma punya PTP saja ini yang iklan Pajero nih. Yang lain belum berani. Perusahaan lain kini ada yang niru persis ini PTBS yaitu Kafah, Propolis, janjikan rumah, Pajero, haji gitu. Tapi kan belum ada yang berhasil gitu. Nah, ini Mas Yudi, Kobar. Ini Pak Algian, Bisnis Horizon. Jadi dua orang ini berebut pemirsa ini. Bisa jadi Dua orang ini berebut pemirsa. Seimbang dia. Jadi Pak Dasep tahu ya cara mengunduhnya atau memainkannya, mengambilnya ya. Gimana Pak? Video. Nah, jadi umpamanya kita mau ngambil yang Pak Algian ya, seperti ini untuk contoh. Klik lihat detail. Ini kalau lewat HP langsung bisa diunduh Pak. Iya. Nah, ini kalau di Buat video seperti itu maksudnya? Nggak di-share suaranya, Pak. Iya benar. Alpian namanya. Nah, jadi itu ya sampai BPKB-nya pun ditampakkan untuk meyakinkan. Jadi bahasa iklannya kita yang perlu diedit itu saran Bu Iva tadi. Jadi Bismillah berkat pertolongan Allah saya bisa mendapatkan Pajero. Luar biasa. Nah, jadi kalau mau mengambil gambarnya di sini titik 3 salin tautan, Mbak. Oh iya. Salin tautan, kemudian download yang untuk download Facebook. Cari aja di Chrome seperti Oh iya, siap.
Nah, kemudian kalau mau mencari yang lain itu belum ada yang winning Pak untuk PD Base. Nah, ada untuk yang produk slow release itu ada yang winning itu sudah 3 tahun juga. Jadi yang mau pasarkan produk, ketik saja pupuk Pilo slow release. Itu ada 2 pemain. Nah ini, jadi isinya Pak Teguh sama Pak Alfian. Nggak ada yang lain. Dengan kata-kata Pak Jiru itu, nggak ada yang lain selain 2 orang itu. Pak Alfian, Teguh, Pak Alfian, Pak Teguh. Nih. Luar biasa, lebih dari 50 nih yang nayangkan ini. Nah ini lagi. Jadi memang nggak sembarangan buat konten itu, nggak sembarangan. Kita harus melihat yang rivalnya dulu. Ini saking banyaknya. Jadi sekarang walaupun di Google kapan ada kata-kata Pajero, 2 orang ini masuk ke situ Pak. Saking banyaknya yang menayangkan gitu. Nah artinya di saat kita membuat video baru tanpa testimoni ataupun testing di sini, ya bakalan testing dulu gitu, langsung winning gitu. Nah, akun saya kok nggak muncul-muncul ya kalau saya. Apa ya namanya? Padahal bareng sama yang lain. Namanya apa? Akun saya yuk bisnis dari rumah. Nama halamannya? Ya itu yuk bisnis dari rumah. Yuk bisnis dari rumah. Tapi ininya interaksinya apa Pak Jero pada saya? Pak Jero. Pasti ketemu itu. Kalau Pak Jero masih ini dicari di Dakar itu ketemu. Oke. Ya interaksinya interaksi Pak Jero, guys. Iya. Coba kita cari di sininya. Yuk bisnis dari rumah. Jadi nggak pernah muncul ya? Iya. Oke. Salahnya di mana? Takutnya salah setting, Pak. Iya, nanti kita tunjukkan bagaimana cara melihat video kita pribadi atau iklan kita yang sudah tayang. Jadi kan banyak tuh yang penasaran iklan saya seperti apa sih, tayangnya gimana. Oke ya, jadi seperti kasus Pak Nasep, Kepalang sudah bertanya, kita selesaikan malam ini. Bagaimana sih cara melihat iklan kita gitu, biar tayang di halaman kita sendiri gitu. Kan penasaran tuh, sudah ngiklan sebulan kok saya juga nggak pernah lihat iklan saya, kan penasaran. Iya betul. Iya, jadi sarannya seperti ini. Ini belum berasa sampaikan ini. Langsung masuk ke pengelola iklan ya. Oke, seperti ini. Ini untuk HP saya belum coba ini. Nah, jadi caranya, umpamanya kita mau melihat iklan kita yang mana? Yang ini, prospek Raflesia saya ya. Jadi klik di sininya Pak. Di sini dicentang. Oke. Oke ya. Setelah dicentang, klik iklan kampanye. Klik di sini. Nah, di HP Bapak itu dibuka fanspage yang ini. Halaman ini tuh Bapak buka. Nah, kemudian klik di sini lagi. Oke, kemudian klik gambar ini, peratinjo ini. Klik. Nah, kemudian Bapak mau melihat iklan Bapak itu di mana? Itu peratinjo. Nah, klik di sini, Pak. Nah, lihat di kabar beranda seluler. Ini, klik yang kabar beranda seluler. Maka iklan kita akan muncul di halaman kita langsung kelihatan. Selama 10 menit. Itu pula kamera. Itu ya. Oke. Ini udah langsung di HP kita muncul Pak di halaman. Jadi Bapak nanti bisa ngecek bener nggak sih settingannya gitu. Oke ya. Paham? Belum, Pak. Ulang. Mulai lagi. Tolong ulangi, Pak. Oke, siap. Tadi kecepatan saya nyatetnya. Oh, dicatat ya. Siap. Jadi harus dites dulu iklan kita itu bener nggak settingannya. Sebelum orang lain buka, kita buka dulu. Harus usahakan mempunyai
lebih satu dari akun utama ya. Satu akun kan bisa 10 fanspage. Jadi kalau ada treble bisa menggunakan akun yang lain. Jadi kalau 2 akun 20. Saya mempunyai 5 akun, jadi 50 fanspage saya punya. Makanya kawan-kawan bisa nitip gitu. Nah itu nanti saya pengen belajar tuh nambah-nambah akun tuh bagaimana. Oke, nah jadi ini saya pakai prospek, ada yang pakai interaksi. Kalau pakai prospek itu dia ke formulir, cuma memang lead-nya dikit, cuma pasti closing. Karena dia sudah ngisi formulir dulu di Facebook. Ini untuk ini Pak, untuk haji umroh ini. Memang lead cuma 1, tapi closing ini. Closing. Ya. Gitu. Nah, jadi itu perbedaan prospek sama interaksi. Kapan Bapak-Bapak siap, kita belajar lagi. Siap. Oke ya, jadi cara melihat iklan kita itu klik di sini. Pertama, mana yang mau dilihat. Klik sebelah sini. Ya. Oke. Klik iklan kampanye. Oke, klik lagi sebelah sini. Sebentar, ini sebelah sini. Klik gambar galeri ataupun tulisan pratinjau materi iklan. Klik di sini. Nah, silakan Bapak mau lihat tampilan itu di mana, di komputer atau di HP. Di sini dipilih saja. Atau mau bagikan tautan bisa langsung kirim ke WA. Atau mau tampilkan di mana umpamanya di Instagram bisa. Nah, kita lihat di beranda seluler, kita klik. Oke, sudah. Jadi kita lihat di HP. Di fanspage kita di HP ada tulisan nanti demo, nah itu di luar Pak, bisa cek semua. Ya. Yang mau nomor WA-nya kemana bisa kita cek, atau halaman ini kemana bisa kita cek. Kalau untuk muncul di pencarian tadi gimana Pak? Itu kan yang tadi saya lihat Bapak di pencarian, misalkan tadi Pak Jerokes ya. Nah. Oh ini apa namanya Adlibrary tadi? Iya. Di sini Pak, di sini. Buat Nah, harusnya kalau ini harus muncul ini harus muncul. Jadi usahakan pakai filter dulu, di filter di sini yang aktif saja. Jadi biar nggak semuanya muncul. Iklan aktif, diklik, terapkan. Nah, jadi dari 4.000 tadi nanti tinggal 300 ya, lainnya berarti sudah nggak aktif. Ya tinggal cari yuk bisnis dari rumah, itu pasti ada. Tapi ngumpetnya di mana itu yang kita nggak tahu gitu. Nah itu perlu teknik biar muncul paling awal tuh. Sudah berapa hari Pak ngiklan? Ya udah berapa minggu dari kita ini aja udah. Hampir minggu ya? 2 minggu lebih. Kita lihat. Kita mau lihat modal orang nih. Oke. Dari sebelum Lebaran Pak. Masa Allah udah sebulan juga ya. Coba nanti screenshot untuk dashboardnya ya Pak ya, yang di HP itu. Kita mau lihat lead yang ini berapa gitu. Iya. Sebulan tuh harusnya ya paling enggak 300 lah. Ya itu baru berapa? Baru 50 baru 70 berapa lah. Nyasar mana Jawa? Masih di sekitaran Tangerang aja. Tangerang, Jakarta. Kemarin ditinggal pulang sih kota itu, jadi sepi ya. Iya, kemarin waktu Lebaran saya stop dulu. Iya, nggak muncul kan. Harusnya ya paling nggak halamannya muncul di sini. Harusnya, iya. Gitu. Apa namanya kalau di itu kan search engine gitu ya, apa namanya? Lupa istilahnya. Kalau di Google itu kalau kita pencarian gimana biar orang muncul paling pertama gitu kan? Iya, SEO namanya. SEO ya. Ya. Ya udah pakai Pajero Dakar aja, pasti ada di sini nanti. Kalau memang materinya yang dibuat kontennya itu video Pak Teguh ada di situ. Kalau itu berarti settingan ya? Enggak juga sih, enggak juga. Yang penting lead masuk. Lead sih ada masuk, tapi enggak masalah. Ya. Oke, jadi itu ya, pokoknya untuk menampilkan iklan kita itu harus tampilkan biar kita bisa ngecek juga, bisa lihat komentar juga kan. Kemudian untuk market saat ini arahkan ke Sumatera,
Singapura, Malaysia, itu sedang kami itu. Oh iya, Malaysia ya perlu juga. Iya, Ya. Malaysia, tapi tiba di Malaysia sedang heboh. Itu berapa kalau Malaysia? Sama aja. 50 atau 100, Pak? Cukup 100 Sama sehari. aja, yang penting Bapak lihat Google Map dulu atau lihat peta, Malaysia kota yang produktif mana gitu. Seperti Jakarta kan, Bapak tahu kantong-kantong yang produktif. Jadi tidak seluruh Jakarta. Begitu juga Malaysia, mau ditembak Putrajaya atau ditembak Kuala Lumpur gitu. Satu ini aja, konsentrasi satu tempat aja. Iya. Nah itu rumus juga. Kemudian untuk nyasar kota target itu seperti ini, bapak harus mempunyai website ini. Cari aja di Google, kemudian ketikkan kota kabupaten di seluruh Indonesia. Itu harus punya. Jadi kita nyasar itu nggak ngawur, kan kita bukan penduduk setempat, jadi nggak tahu. Nah ini patokannya Pak. Kalau kita mau nyasar Aceh, kita harus punya feeling. Kota terbesar produktif yang mana? Ini kita lihat di sini. Ada kota Sabang, Langsa, Banda Aceh. Nah kita dengan uang 20.000 maksimal itu harus apal ini kota ini. Tembak aja gitu. Kota kabupaten. Gitu. Makanya saya tahu kantong-kantong mana produktif seperti sekarang. Apa? Dari apa? Dari jumlah penduduk ya kelihatannya? Bukan, di sini kan nanti kelihatan kota-kota yang besar seperti ini. Sumatera Selatan itu yang besar mana? Yang besar berarti Lubuk Linggo, sama kota Palembang sendiri. Nah di luar itu berarti kota kecil-kecil, jangan ditembak itu. Dari mana kelihatan besarnya? Itu Pak. Menentukan besar. Di jumlah penduduk bisa. Di sini nanti ada jumlah penduduk. Di Wikipedia ya, Wikipedia ada juga. Nah, nanti ini harus punya peta seperti ini. Ini. Saya kenapa bisa ngomong Kalimantan nggak bagus? Sudah saya tembak semua itu Kalimantan Selatan terutama itu. Kalsel itu per kota sudah saya tembak itu. Ya. Nah, jadi wah kurang ini responnya kurang bagus. Tadi apa pencariannya Pak? Kota dan kabupaten seluruh Indonesia gitu. Iya. Kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Provinsi, kabupaten. Kan kita kalau mau masuk Papua kita benar-benar nggak tahu nih daerah mana aja kan. Kita tembak kota terbesar aja di sini. Nah, di Papua. Kita yang pernah dengar nih apa? Asmat. Kalau perlu cari referensi dulu. Nah, di sini kita cuma kenal Jayapura kan yang familiar dengan kita. Jayapura sama Maruki. Udah itu aja yang ditembak. Artinya di luar kedua kota ini kota kecil gitu. Kalau tembak seluruh Indonesia kita sayang ya. Seluruh Indonesia boleh. Kalau modal sudah ada 500.000 boleh. Satu hari 500.000. Iya, boleh. Maksimal 50.000. Kalau 50.000 nggak cukup ya. Kalau modal 20.000 kita cuma ditampilkan 300 orang Pak. Bisa, tapi 300 orang. Dan kalau 50.000. 5.050 sudah lumayan juga. Sudah nampil 1.500-an lah. Oh iya, lumayan juga 50. Nah jadi kalau modal kecil kalau itu bisa lebih banyak ya. Pak. Artinya kita kalau kalau di sini kan TV masih pakai parabola nih, memang harus ngarahkan ke satelit yang tepat gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi itu ya untuk cara nyasar kota kan kita nggak hafal. Kayak kemarin saya disuruh jual tanah nih di mana di Medan, saya nggak benar-benar nggak tahu nih. Jadi saya tanya di mana yang banyak muslimnya gitu. Cuma dikasih ancer-ancer daerah Dili Serdang. Tempatnya di mana? Cengkiring. Nah udah, saya cari di sini nih. Dili Serdang, Cengkiring. Alhamdulillah muslim semua dia dapat label. Ya. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai lah karena modalnya dibuat minim kan. Ya. Kalau modal banyak sih nggak usah survei-survei seperti ini. Ya. Ini Pak, ketemu udah Pak. Bisnis online dari rumah ya? Bukan. Bukan ya? Nggak tahu itu siapa? Coba diklik Pak. Siapa itu Pak? Foto profilnya beda ya. Bukan ya? Oh itu mah anak saya malah. Oh Masya Allah, inilah yang punya Bapak nih. anak saya itu baru itu malah baru tadi.
Iklan dia, Pak. Iya, itu mah baru tadi malah muncul Pak justru. Makanya saya bingung. Punya saya kok udah 2 minggu nggak muncul, anak saya baru tadi udah muncul. Gitu. Iya, ini muncul ini. Iya, nah itu saya di mana kesalahannya kata saya. Oke, nanti saya carikan coba dilipat di mana. Oke, cukup mungkin ya. Cukup Pak Teguh ya, mungkin sudah. banyak. Oke. Pak Teguh sudah mundur ini saya. Gak apa-apa lah kalau bicara duit mah nggak ada istilah ngantuk Pak. Iya. Oke, cukup Pak ya. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.